tadi. Nah, how you guys feeling this morning? Nah, boleh saya tahu di ruangan chat ataupun di reaction, how you guys feel this Sunday morning? Apakah yang anda rasakan pada pagi Ahad ini? Saya percaya kita semua diberkati. Anda boleh buat di emoji, Anda boleh buat di chat. Nah, sudah siap untuk memuji, menyembah Tuhan? Are you ready, guys? Haleluya. Semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita tinggikan, kita rayakan, dan kita memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Sebab kita mau mengikut, menyembah Tuhan. Haleluya. Let's go. Clap your hands. Come on, church. Mari kita sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di syurga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Everybody say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, Lord. Come on, one more time. Declare this. Berkuasa di bumi di syurga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus nama segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita mensuruhkan nama Yesus lebih lagi pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sing it out. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Come on, He's the unshakable God. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Here we go. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Yes. Come on, declare it one more time. Dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, perkasa, luar biasa. And you are the unshakable God in our life, Jesus. Haleluya, haleluya. Dan Bapa, kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami membawa segenap jiwa kami, segenap rohani kami. Kami mau declare bahwa Christ is enough. Sebab Engkaulah the unshakable God, and you are enough in our life. Christ is enough. Dan pada pagi hari ini mari kita commit kembali. We just want to follow Jesus, and wherever He leads, we follow. Hallelujah. Thank you, Lord. Penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, declare this. Christ is my reward and all of my devotion. And now there's nothing in this world that could ever satisfy me. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, church, just declare this. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Do you believe it, church? Come on. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need, oh Christ, you are enough for us. Come on, anda boleh angkat tangan anda dan we renew our commitment as we sing this bridge together.
Come on, let's declare this. Hallelujah. Oh, I have decided, and I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Come on, church. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Come on, give him glory, give him praise. Hallelujah. You will always be enough, Jesus Christ. Through my every trial, to my every storm, I will count on you. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, church, you sing it out. Christ, enough for me. Christ is enough for me. You, everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Can we declare one more time? And Christ is enough for me. Christ is enough for me. You everything I need is in you, and everything I need I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Selamanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sentiasa mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. In our every highs and lows, kami percaya Kau menyertai kami Tuhan Yesus. And we always want to declare Christ is always enough. Haleluya, thank you. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, Nani sudah thumbs up. Alright, so ya kita masih lagi di tema unshakable, dan saya percaya sepanjang bulan Agustus ini kita sudah menjalani 2 hari Ahad, 2 berapa Ahad sudah? saya pun lupa kiraan sudah. Alright, dan saya percaya kita sudah mendengar banyak firman Tuhan tentang unshakable, dan saya doakan supaya kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan di dalam iman kita. Amin. Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat jahat, masa-masa yang sangat banyak masalah, dan bukan sahaja dengan case COVID yang kita pun tidak tahu sampai bila, tetapi juga dengan banyak masalah lain yang kita alami, dan kita bersyukur karena pada bulan ini dengan tema unshakable, saya percaya ini sangat-sangat membantu kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan tetap teguh berpegang kepada iman kita masing-masing. Amin. Dan saya percaya hari ini kita juga akan diberkati, kita akan mendapat sesuatu yang baru, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tetapi dalam slide ini saya akan bagi dua-dua ayat lah supaya kita boleh baca. Kamu tidak perlu buka kamu punya Bible sebab saya sudah sediakan untuk kita di sini, dan saya akan baca untuk kita di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga yang kedua dulu. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya. Ingat perkataan dianiaya di sana. Dan dihina di Filipi. Alright. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ingat kata kunci dianiaya, dihina, kemudian keberanian untuk memberitakan Injil. Itu keyword yang kita akan pegang, right? Kemudian yang seterusnya ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil. Ingat perkataan mempercayakan Injil, right? Kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia. Oke, ingat ini
bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. So keyword di sini adalah mempercayakan Injil, bukan menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah. Alright, yang seterusnya ayat 5 dan 6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Kata kunci, mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Amin. So, ada beberapa keyword yang kita pegang tadi, dan di sekitar itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Nah, sedikit latar belakang daripada teks yang kita baca ini di Tesalonika ini. Masa ini adalah masa-masa di mana orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Kalau kamu perasan tadi kan keyword kita dianiaya, dihina kan? Nah, mereka sebenarnya mengalami satu penganiayaan yang sangat berat. Ketika saya belajar tentang sejarah gereja, di sana saya belajar bagaimana sebenarnya penganiayaan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang sangat menyiksakan, itu sangat dahsyat. Alright, tetapi kenapa para rasul ini, kenapa mereka ini bertahan? Mereka adalah contoh-contoh bagaimana mereka boleh bertahan di dalam penganiayaan, di dalam penghinaan, di dalam penyiksaan. Mereka bertahan. Nah, hari ini kita belajar sedikit daripada teks yang kita baca ini. Nah, sebelum itu kita tengok kalau kita perhatikan para rasul, alright? Kalau kita perhatikan bagaimana mereka meninggal, kamu akan rasa yang kalau kita yang di tempat itu kan, adakah kita berani untuk berada di tempat mereka, berada di posisi mereka. Kalau kamu perhatikan Andrew atau Andreas itu kan dia disalibkan. Ada yang dipukul lepas itu disalibkan. Kemudian ada yang dilemparkan dengan batu. Kemudian ada yang dipenggal kepala. Right? Kemudian John ini lagi lah boiled in oil. Kamu boleh bayangkan nggak perasaan bagaimana kita itu diboil dalam oil, direbus nggak tuh dengan minyak? Saya tidak dapat imagine, alright? Tapi ini yang mereka alami. Kemudian ada yang macam Petrus, dia disalibkan upside down, terbalik. Dan yang lain banyak yang disalibkan, kemudian yang dilemparkan dengan batu sampai meninggal. Nah, ini adalah kehidupan para rasul kita. Para rasul yang diceritakan dalam Alkitab, dan mereka ini adalah contoh-contoh orang-orang yang sangat teguh dalam iman mereka, walaupun mereka mengalami penganiayaan. Dan di ujung itu bagaimana akhirnya kehidupan mereka ini kan, mereka disalibkan, mereka yang sangat-sangat terseksa, tetapi mereka tetap memegang iman mereka, bertahan sampai akhir. Mereka tidak tergoyahkan, sedikit pun mereka tidak tergoyahkan. Dan apakah rahasia mereka? Kenapa mereka boleh begitu unshakable di dalam kehidupan mereka? Nah, kalau yang di bawah ini ditulis, there is only one reason these Jews were willing to suffer such terrible persecution for Yeshua's name. Alright, because they had seen the Messiah crucified and then rise from the dead. Nah, ini sangat penting. Apa yang membuatkan mereka ini bertahan? Apa yang membuatkan mereka ini sanggup mengalami penyiksaan, penderitaan? Karena mereka sendiri telah melihat bagaimana Yesus itu disalibkan, berkorban, mati, dan kemudian dia bangkit kembali. Karena kebangkitan Tuhan itu yang mereka telah lihat, itu yang membuatkan mereka bertahan. Karena apa? Mereka sangat yakin bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, mereka harus berjuang karena mereka percaya bahwa Yesus yang sama yang telah bangkit itulah yang akan memberikan mereka kekuatan. Dan kalaupun mereka harus mati di dunia ini dengan cara yang begitu
begitu dahsyat kematian mereka, tapi mereka tahu satu hari nanti mereka bersama dengan Yesus di sorga. Dan kalau kita belajar tentang akhir zaman, orang-orang yang dipanggil martir, mereka ini adalah yang kita panggil sebagai martir. Alright, mereka ini adalah orang-orang yang meninggal karena mereka dibunuh karena mereka mempertahankan kepercayaan mereka, dan itulah mereka dipanggil sebagai martir. Dan orang-orang inilah yang akan memerintah bersama dengan Yesus satu masa nanti. Nah, yang di sebelahnya dikatakan they faced a lifetime of hardship and persecution and eventually died a martyr's death. Kalau kamu tengok yang di sebelahnya tadi bagaimana mereka mati, bagaimana mereka dibunuh, dikatakan di sini, could they have sustained such unwavering faith if they knew what they were preaching was a lie. Nah, ini sangat penting disebabkan mereka tahu bahwa apa yang mereka sedang perjuangkan, apa yang mereka sedang sebarkan, apa yang mereka sedang sampaikan itu adalah satu kebenaran dan bukannya satu penipuan. That's why mereka setia, mereka mempunyai iman yang unshakable, yang unwavering. Ini ada satu perkataan baru, unwavering faith. Karena apa? Mereka sangat kenal siapa Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan yang akan memberikan keselamatan buat dunia ini. Amin. Oke, mari kita belajar. Ada 3 hal sahaja yang kita akan belajar hari ini. 3 hal sahaja yang kita akan belajar. Yang pertama adalah bold ataupun berani. Alright? Berani ataupun bold. Dalam ayat yang kedua dikatakan kami tetap memberitakan Injil di tengah perjuangan yang berat. Nah, kenapa dikatakan perjuangan yang berat? Ingat situasi mereka di dalam penganiayaan. Mereka itu sedang menghadapi penganiayaan yang sangat berat. Tetapi mereka tetap memberitakan Injil walaupun di tengah perjuangan yang berat. Nah, hari ini yang pertama, bagaimana untuk kita memiliki iman yang unshakable itu? Mari kita memiliki keberanian di tengah apapun situasi. Apapun perjuangan yang mungkin kita sedang alami saat ini, mari kita miliki keberanian. Alright? Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 saya baca di dalam terjemahan NIV. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Nah, ini yang dikatakan, ini adalah apa yang mereka pegang, bahwa mereka tidak akan malu. I am not ashamed. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saya tidak akan malu untuk memberitakan Injil, karena itu adalah the power of God yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Nah, harus ingat, apakah Injil? Injil yang kita selalu beritakan itu adalah always berkata tentang berita baik, di mana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati bagi dosa kita, yang disalibkan untuk menanggung dosa kita, dan dia mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia akan memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itu adalah Injil, dan itu adalah kekuatan dikatakan di sini, because it is the power of God. Itu adalah kekuatan yang ada, yang kita pegang, yang kita perjuangkan, yang kita sentiasa beritakan dengan berani, walaupun dalam keadaan yang mungkin kita mengalami penganiayaan, kita dengan berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia telah mati dan dia bangkit kembali untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang seterusnya, saya mau kita melihat ada satu lagu ini. Saya akan play sedikit sajalah. Kamu tahu lagu ini, tapi saya mau kamu dengar. Sebab saya mau hari ini kita belajar apakah cerita di sebalik lagu ini. Dan mungkin ramai yang sudah tahu, tetapi it's okay. Kita akan, it's a reminder untuk kita. Mari kita tengok. Dan saya harap kamu boleh dengar. I have decided to follow Jesus.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Maafkan saya, mesti kamu sedang menyanyikan. Itu adalah lagu yang sudah sangat lama kita dengar dan kita selalu nyanyikan, dan banyak juga version-version yang baru macam tadi, present worship kita tadi juga lirik yang sama tetapi dia punya melodi agak berbeda. Nah, hari ini kita mau belajar apakah the story behind, apakah cerita di sebalik lagu ini. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi hari ini kita akan belajar balik. Alright, apa yang terjadi? The lyrics, kalau kamu tengok di sebelah kanan screen kamu itu saya tulis, the lyrics come from the last words of Nokseng. Nokseng adalah orang yang memperkatakan lirik-lirik perkataan-perkataan ini tadi. Semua yang dalam lagu itu datang daripada mulut Nokseng ini. A man from the Garo tribe in Assam. Atau tahulah betul sebutan saya ini, tapi ini adalah di India, dari suku Garo di kawasan Assam. Itu adalah tempat di mana Nokseng ini tinggal. Nah, apa yang terjadi pada sekitar tahun 1800 terjadi kegerakan rohani di Eropa, dan banyak penginjil misionaris ke seluruh Asia, dan ada yang pergi ke India, dan salah seorang yang menerima Yesus pada waktu itu adalah Nokseng bersama dengan keluarganya. Dia mempunyai seorang istri dan dia ada 2 orang anak. Dan melalui Nokseng dan keluarga, banyak orang di kampung di kawasan dia ini menerima Yesus. Dan ketua suku mereka ketika dia mendengar bahwa Nokseng ini sedang mengajarkan ajaran Kristen, dia sangat marah karena actually di kawasan Assam ini adalah orang-orang di sana pada waktu itu adalah orang yang mengamalkan kanibalisme, yang memakan manusia, dan sangat susah untuk memberitakan Injil di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Ketua suku datang, mereka jumpa dengan Nokseng bersama dengan family, dikumpulkan di tengah-tengah orang ramai. Kemudian ketua suku ini bertanya pada Nokseng, kamu memilih anak kamu atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, anak kamu akan mati. Kalau kamu memilih anak-anak kamu, kamu harus deny, kamu harus menolak Yesus. Dan ketika ketua suku itu berkata seperti itu, dan Nokseng ini berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Nah, itu yang dia katakan. Kemudian tembak, anaknya meninggal. Kemudian dia tanya lagi, kamu pilih istri kamu kah atau kamu pilih Yesus? Kemudian dia gunakan lirik yang tadi, donan, apa dia cakap tadi ya, walaupun tidak ada orang yang akan mengikutiku, aku akan tetap mengikuti Yesus yang itu. Dan ketika dia memperkatakan itu, tembak lagi, mati istri dia.
Kemudian last chance. Kamu pilih Yesus atau kamu mau hidup atau kamu pilih Yesus? Dan dia katakan, the cross before me, the world behind me. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dan boom, mati, meninggal. Nok Seng meninggal di tempat itu bersama dengan keluarga. Dan kamu tahu apa yang terjadi selepas itu? Ketua suku itu tiba-tiba dia terpikir, siapa orang ini? Siapakah Yesus itu yang Nok Seng dan family ini mereka sanggup mati ditembak daripada mereka deny him, begitu. So dia sangat terkesan dengan orang yang mereka sembah itu Yesus. Dia sangat terkesan. Masa itu juga dia berkata, saya juga milik Yesus. Dia kata begitu, saya juga milik Yesus. Dan pada waktu itu juga semua orang yang berada di situ, mereka mendengar apa yang dia katakan, dan seluruh kawasan itu di Assam, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Nah, apa yang kita belajar daripada hal ini? Ketika Nok Seng mengalami hal yang begitu menakutkan, saya percaya itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi saya percaya juga bahwa Yesus memberikan supernatural strength di dalam hati mereka sehingga mereka begitu tenang. Dan dia sangat berani, walaupun dia harus mati dan walaupun dia harus ditembak begitu, tetapi dia berani. Dan disebabkan oleh keberanian inilah Tuhan, Roh Kudus menjamah ketua suku itu dan akhirnya seluruh kawasan itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang seperti ini, adakah kita akan memiliki iman yang tidak tergoyahkan seperti Nok Seng ini? Kan mari kita pikir-pikirkan sendiri. Yang kedua yang kita harus belajar adalah fokus pada kebenaran Injil. Kalau kamu nampak tangan yang saya letak di sana, dia menunjuk kepada mempercayakan Injil dan juga untuk menyukakan Allah. Nah, kenapa para rasul itu begitu teguh? Kenapa mereka memiliki iman yang unshakable, yang tidak tergoyahkan? Karena mereka fokus kepada Injil, mereka fokus kepada Tuhan, mereka fokus kepada Yesus dan kebenaran, dan mereka tidak fokus kepada diri sendiri. Dan saya percaya ketika itu yang menjadi fokus kita, kita tidak akan mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang terjadi di luar atau di sekeliling kita. Saya terjumpa ada satu gambar, saya tidak sempat letakkan di dalam slide, tapi dalam gambar itu ada gambar Yesus dan di sekeliling Yesus itu kan semua ombak. Yang ketika itu, saya percaya itu ketika ada ribut badai kan di laut itu kan, yang ada ombak besar yang memang sangat besar, kelihatan sangat besar dalam gambar itu, dan Yesus ada di sana. Tulisannya berkata seperti ini, focus on Jesus, not the storms. So saya tengok gambar itu sebenarnya sangat amazing bagi saya. Sebab apa? Ketika melihat gambar itu kita belajar banyak hal. Di mana ketika kita fokus kepada gambar Yesus di tengah-tengah ombak itu, kita lupa bahwa di sekeliling Yesus itu sebenarnya ada ombak-ombak yang besar yang menakutkan. Dan begitulah juga dengan iman kita. Ketika kita fokus kepada Injil yang kita pegang, kebenaran tentang Yesus yang kita pegang, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mudah tergoyahkan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Dikatakan, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Ini Rasul Paulus tulis. Apa yang kami beritakan bukanlah diri kami, tetapi Yesus yang diberitakan. Nah, bermaksud dalam hidup kita ini untuk kita menjadi orang yang sangat teguh, yang sangat solid, yang unshakable. Mari kita fokus on Jesus. Fokus on Injil yang kita sedang pegang, di mana kita ini sedang membawa berita baik kepada siapapun yang kita jumpa, supaya mereka juga ada kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Amin. Dan ada satu quotes yang saya ambil, dan saya sangat-sangat suka dengan quotes ini yang dikatakan seperti ini. Tentang seperti ini, faith is not believing in my own unshakable belief. Faith is believing an unshakable God when everything in me trembles and quakes. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Faith
yang kita ada itu bukanlah percaya kepada diri kita yang memang selalu akan tergoyahkan. Tetapi faith itu harus percaya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Amin. Karena saya percaya ketika kita memiliki, ketika kita berpegang, ketika kita berpaut kepada Allah yang tidak tergoncangkan, saya percaya iman kita tidak akan tergoncangkan. Jadi jangan bersandar kepada kepandaian, jangan bersandar kepada kekuatan, jangan bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Karena ketika kita berpegang, bertaut pada Yesus, pada Tuhan yang tidak tergoyahkan, saya yakin dan percaya apapun pada yang datang, kita juga tidak akan tergoncangkan karena kita sedang berpaut kepada Tuhan kita yang unshakable. Amin. Dan yang terakhir, tidak mencari pujian dari manusia. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, we were not looking for praise from people. Kami tidak mencari pujian dari manusia. Nah, ini sangat penting. Bagaimana untuk kita unshakable dalam apa yang kita lakukan? Ketika kita selalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian daripada seseorang, kita akan sangat mudah tergoncangkan. Karena apa? Ketika kita tidak menerima apa yang kita mau terima daripada orang itu, kita akan mulai goyah, kita akan mulai kecewa. Karena kita mau mengharapkan pujian. Tetapi untuk kita memiliki iman yang teguh, yang unshakable, mari kita mencari yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Allah kita. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat, terlindung pula ayatnya. Ayat yang 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, perhatikan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati kita. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu dengan mendapatkan pujian daripada orang, itu sangat tergantung dengan hati, sikap hati kita yang sebenarnya melakukan itu untuk dilihat, untuk menerima pujian, untuk supaya orang melihat saya seperti ini. Dan dikatakan di sini berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, bermaksud kita menjaga hati kita. Di dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati kita ini, dari hati kita ini sebenarnya datangnya motivasi apapun yang kita lakukan itu. Adakah motivasi kita ini untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan manusia? Itu datangnya daripada hati kita. That's why kita harus sangat menjaga hati. Di sini saya ada tulis, kita cenderung menjaga apa yang kelihatan secara fisikal, penampilan, kecantikan, dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa menjaga hati itu satu yang sangat penting, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, Tuhan kita, dia melihat hati. Dia tidak melihat penampilan, dia tidak melihat appearance kita. Tetapi Tuhan itu selalu melihat kepada hati kita. Karena itu, mari kita selalu membuat yang terbaik untuk Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, mari kita melakukan semuanya yang terbaik untuk Yesus, supaya akhirnya siapa yang lebih besar, siapa yang dimuliakan. Yesus itulah yang selalu mendapat kredit. Apapun yang kita dapat, apapun pencapaian kita, the credit always belong to God. Amin. Dan orang lain juga harus selalu lebih penting daripada kita. Jangan kita menjadi orang yang selfish. Jangan kita menjadi orang yang selalu mementingkan diri. Nah, mari kita tengok ada satu video pendek di sini. Daripada video ini kita belajar bagaimana seseorang itu begitu mempunyai karakter atau sikap hati yang begitu mementingkan orang lain. Mari kita saksikan.
Apa yang saya belajar daripada video ini adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap atau karakter hati yang begitu mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Nah, kita harus ingat ada satu statement yang kita selalu sebut, tapi adakah kita betul-betul mengaplikasikan dalam hidup kita, di mana more of you Jesus and less of me, kan? Less of me and more of you Jesus itu. Adakah kita dalam lagu, even dalam lagu yang Rio nyanyikan itu kan lirik itu ada di sana, di mana kita mengatakan yang more of you Jesus and less of me. Tapi adakah kita betul-betul menghidupi apa yang kita selalu nyanyikan, apa yang kita selalu perkatakan. Dan selain daripada menjadikan Yesus itu yang jauh lebih besar daripada kita, kita juga harus always ingat Rasul Paulus mengajar kita untuk menjadi selfless, di mana hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita, dan kita harus menjaga kepentingan, memperhatikan kepentingan orang lain juga. It's not about kita yang always terbaik, kita yang always yang saya lah yang selalu terhebat, saya lah yang selalu ini, tidak. Tapi kita membawa orang, kita bawa mereka bersama. Dan kita always, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan dan yang kita dapat, kredit itu always belong to God. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita ini tidak ada apa-apapun. Hidup kita ini sia-sia, tidak ada artinya hidup kita ini tanpa Tuhan. Dan apapun yang kita ada hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, it's all about Jesus. Jadi ingat, untuk kita memiliki unshakable faith, unshakable iman yang teguh di dalam Tuhan itu adalah yang pertama. Mari kita lihat kembali, yang pertama adalah bold, sentiasa mencari kesempatan memberitakan Injil walaupun di tengah perjuangan yang berat. Apa perjuangan berat kita hari ini? Apakah kita mengalami mungkin ada satu situasi di mana kita sedang mengalami satu perjuangan yang mungkin sangat berat bagi kita. Adakah di dalam situasi itu kita masih berani untuk memperkatakan tentang Tuhan? Mungkin kita berada dalam satu community, mungkin kita berada dalam satu circle di mana orang-orang ini yang tidak percaya Tuhan. Adakah kita masih berani untuk tampil dan menyatakan bahwa kita tetap percaya Tuhan, kita tetap pursue, kita tetap menyatakan apa yang kita percaya, instead of kita berdiam, kita menyatakan, kita menjadi saksi bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah fokus kita. Apakah fokus kita? Mari kita fokus on Jesus, bukan diri kita. Amin. Fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berpaut, ingat, berpaut kepada Tuhan. Pegang Tuhan yang unshakable. Karena ketika kita berpegang kepada Tuhan yang unshakable itu, kita juga pasti tidak akan dapat digoyahkan. Tapi ketika kita berpegang kepada kekuatan kita, mungkin apa yang kita percaya selama ini, mungkin kita berpegang kepada apa yang kita sedang pegang sekarang. Adakah kita memegang apa yang kita sendiri percaya, yang mungkin kita yakin yang saya ini sudah cukup kuat dan saya tidak perlukan Tuhan, begitu kan? So apa yang kita sedang pegang? Kalau kita berpegang kepada diri sendiri, kita akan sangat mudah digoyahkan. Tapi ketika kita berpegang, bertaut kepada Tuhan yang unshakable, kita pasti tidak akan terkalahkan. Yang terakhir adalah is a matter of heart, hati kita. Jangan mencari pujian manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Always bagi kredit kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita capai, apapun yang terjadi, the credit always belong to our God. Amen. So saya akan tutup sharing saya hari ini dengan satu video. Saya minta maaf, ada banyak video saya hari ini. Ini video yang terakhir, dan selepas video ini selesai, saya akan serahkan kepada Andrea. Mari kita saksikan video.
Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.